Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Dr. Safari Online. Kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 adalah sebuah konspirasi. Ya, ini tanda seru dan tanda tanya. Ya, ini permintaan dari salah satu subscriber kita tentang untuk membahas COVID-19 apakah sebuah konspirasi apa bukan. Nah, nanti isi pembahasan kita adalah yang pertama adalah makna konspirasi, ya, dan definisi dari teori konspirasi. Yang kedua kemudian beberapa teori konspirasi yang mengenai COVID. Ya. Ada beberapa teori nanti kita bahas. Ya. Kemudian alasan mengapa muncul teori konspirasi ini. Nah, kemudian kita bahas kaidah pokok untuk membahas apakah ini nyata ataukah hanya sebuah konspirasi. Kemudian kita akan membahas tentang postulat Koch, nanti apa itu kita bahas bersama-sama. Kemudian kita akan bahas tentang bukti dari adanya teori konspirasi, ada apa tidak. Nanti kita juga akan membahas riset-riset mengenai teori konspirasi. Dan yang terakhir nanti dampak dari teori konspirasi. Kita mulai dari yang pertama, makna konspirasi dan definisi dari teori konspirasi. Kalau kita masuk ke KBBI, ya, kalau kita mengetikkan kata konspirasi, ya, maksud maknanya adalah komplotan atau persekongkolan. Ya. Itu dari sisi bahasa. Dari sisi istilah, ya, sampai sekarang ini belum ada konsensus ilmiah, yaitu kesepakatan ilmiah mengenai apa yang disebut dengan teori konspirasi. Namun ada satu yang tampaknya agak bisa diterima, yaitu bahwa definisi dari teori konspirasi itu adalah asumsi bahwa sebuah peristiwa, jadi asumsi ya, bahwa sebuah peristiwa besar yang terjadi itu akibat adanya perencanaan segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan dan memperkaya diri dengan mengorbankan masyarakat luas. Itu makna dari teori konspirasi. Kita masuk ke berikutnya. Nah, ini beberapa teori konspirasi mengenai COVID-19. Sebenarnya ada lebih dari ini, cuma ini yang karena yang ini yang sering dimunculkan, maka ini yang kami munculkan di sini. Yaitu pertama adalah COVID-19 buatan Cina. Ya, ini tuduhan dari Amerika Serikat. Ya. Juga ada berita ya baru-baru ini ada ilmuwan yang dari Hong Kong lari ke Amerika, ya, kemudian menuduh bahwa COVID ini buatan dari militer Cina gitu ya. Kemudian ada berita juga, ada yang mengatakan juga teori konspirasi bahwa COVID-19 ini buatan Amerika, ini tuduhan dari Iran gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa COVID-19 ini dibawa ke Cina oleh tentara Amerika. Gitu. Ada juga yang mengatakan teorinya bahwa COVID-19 ini yang buat adalah Bill Gates katanya. Nah, ada lagi yang lebih ekstrim lagi, sebenarnya COVID-19 itu nggak ada gitu ya. Itu hanyalah upaya untuk menakut-nakuti ya. Nah, ada lagi yang COVID-19 itu hanyalah konspirasi bisnis ya. Yang dituju nanti adalah bikin vaksin, bikin obat gitu ya. Nah, itu konspirasi bisnis ya. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa COVID-19 itu nggak ada gitu ya. Hanya karangan pemerintah saja gitu ya. Ya itu beberapa teori konspirasi yang ada saat ini. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa teori konspirasi itu bisa muncul ya. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang luas ya. Setiap orang punya dampak yang berbeda-beda, tetapi ada satu dampak pandemi ini yang mengenai setiap orang ya. Apa itu? Yaitu ketidakpastian. Nah, pada dasarnya orang nggak suka dengan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam hal apa? Dalam hal kapan COVID-19 ini pandeminya berakhir, sampai kapan akan seperti ini terus, kapan lockdown ini akan dikerjakan, kapan akan dilonggarkan gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu menimbulkan ketidakpastian.
Teori konspirasi itu selalu menawarkan penjelasan yang gampang, penjelasan yang mudah dicerna terkait kekacauan dan ketidakpastian yang seolah tanpa akhir. Jadi ketika misalnya ini ya, misalnya teori ini nggak jelas ini COVID ini kapan berakhir gitu. Tapi teori konspirasi mengatakan, ini nggak ada, sebenarnya nggak ada kok, sudah selesai. Jadi kan menimbulkan kepastian di situ. Nah, itu hal-hal yang ditawarkan oleh teori konspirasi. Ya, akibatnya apa? Muncul efek Dunning-Kruger ya. Apa itu? Itu adalah maksudnya bias kognisi. Jadi orang kemudian mempercayai sesuatu, kemudian mengatakan sesuatu tersebut yang sebenarnya dia tidak tahu persis dengan apa yang dikatakan. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa muncul teori konspirasi? Ya bisa jadi sebagai akibat dari ketidakpercayaan terhadap institusi. Institusi apa? Ya bisa pemerintah ataupun media mainstream gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kaidah pokok dalam membahas permasalahan ini? Nah, yang pertama nanti kaidahnya untuk orang yang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah memang benar-benar nyata. Nah, untuk bisa menentukan penyebab penyakit, ya, terutama penyakit infeksi ya, maksudnya harus terpenuhi postulat Koch dan atau turunan dari postulat Koch tersebut. Ini untuk menentukan sebuah penyakit infeksi ya. Nah, nanti terpenuhi enggak COVID-19 ini? Nah, itu bagi orang-orang yang percaya dengan COVID-19 ini real, nyata. Bagi orang yang menganut teori konspirasi, maka ini ada kaidah pokoknya juga. Bagi yang menuduh, jadi orang yang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi, itu kan menuduh bahwa COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi. Nah, maka bagi yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Itu nanti kita akan lihat adakah bukti-buktinya itu gitu ya. Kita masuk ke postulat Koch mengenai COVID-19. Ini pada tahun 1876 ya, Robert Koch itu mengeluarkan postulat namanya postulat Koch ya, untuk penyakit infeksi. Jadi yang pertama postulat Koch itu bunyinya begini, kuman itu harus ditemukan pada individu yang sakit namun tidak pada individu yang sehat. Itu yang pertama postulat Koch. Kemudian yang kedua, ya, kuman harus bisa diisolasi dari individu yang sakit dan bisa ditumbuhkan di media. Ya. Yang ketiga, kuman hasil isolasi itu harus menyebabkan penyakit yang sama jika diberikan kepada individu yang sehat. Nah, kemudian yang terakhir, kuman harus bisa diisolasi kembali dari individu yang diberi kuman tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan COVID-19? Sebenarnya COVID-19 itu kan coronavirus disease ya. Singkatannya kan coronavirus disease. Sebenarnya penyakit virus corona ini bukan hal yang baru. Sejak tahun 60-an itu sudah diketahui bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ya, waktu itu tahun 60-an itu ditemukan bahwa orang-orang yang berpenyakit dengan gejala seperti flu itu, pada orang tersebut bisa ditemukan virus corona gitu ya. Kemudian tidak lama setelah pertengahan tahun 60-an itu ya, kemudian kuman atau virus coronanya itu bisa diisolasi dan bisa dibiakkan gitu ya. Itu yang kedua, sudah terpenuhi dua. Nah, kemudian virus corona yang dibiakkan tadi, kemudian ada penelitian waktu itu ya, untuk mencari volunteer atau sukarelawan yang mau diinfeksi dengan virus corona tadi. Ada orang yang waktu itu bersedia untuk menjadi sukarelawan. Nah, ternyata orang sukarelawan yang diberi isolasi dari virus corona di waktu itu bisa menimbulkan penyakit yang sama dengan ketika dia dapat dari yang pertama tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa memang penyakit corona ini memang real, nyata gitu ya.
Nah, ini kan COVID-19 dok, bukan corona waktu itu. Iya betul. Sekarang kita masuk ke COVID-19. Ternyata COVID-19 itu memenuhi kriteria yang pertama. Ya, karena apa? Virus SARS-CoV-2 ini, yang virus corona 19 ini, virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini, ya, dia bisa diisolasi dari orang yang sakit corona. Gitu ya. Bisa dibiarkan terpenuhi yang kedua, ya, sehingga CDC-nya Cina itu bisa memfoto dari virusnya ini, gitu ya. Nah, kuman hasil isolasi harus menyebabkan penyakit yang sama jika diberikan pada individu yang sehat. Ini saat ini tidak etis untuk dilakukan pada manusia, tidak seperti di zaman tahun 60-an. Ya. Terus bagaimana? Nah, ternyata virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini, ya SARS-CoV-2 ini, dia ketika diisolasi kemudian diberikan kepada hewan, ada 2 penelitian daripada kera makakus dan kepada mencit, ya. Ternyata kera makakus dan mencit yang diberi kuman SARS-CoV-2 ini, dia akan sakit SARS-CoV-2, gitu ya. Nah, ketika dia yang sakit itu diambil sekretnya, cairan dari saluran napasnya, bisa diisolasi dan bisa dibiarkan SARS-CoV-2-nya ini. Nah, SARS-CoV-2 yang dibiarkan ini kemudian diberikan kepada kera dan mencit yang lain. Ternyata juga akan menimbulkan hal yang sama. Nah, ketika sakit yang sama, ketika dibedah, ternyata bisa ditemukan virus di organ-organnya. Nah, ini terbukti bahwa postulat Koch ini cocok terpenuhi untuk COVID-19. Tidak hanya itu, mungkin ada pertanyaan, loh itu kan katanya virus corona ditemukan pada orang yang sakit. Di COVID-19 itu kan ada yang tidak bergejala walaupun terkonfirmasi, gitu ya. Nah, itu makanya ada terpenuhi lagi turunan dari postulat Koch, ya, yang adanya postulat on viral disease atau postulat untuk khusus penyakit virus yang disebutkan oleh Thomas River. Beliau mengatakan bahwa pada penyakit virus itu tidak selalu ada gejalanya, gitu ya. Itu Thomas River mengatakan begitu. Yang kedua, tidak semua penyakit virus itu virusnya bisa diisolasi dan dibiarkan. Diisolasi bisa, tapi belum tentu bisa dibiarkan. Nah, ini postulat Koch didukung dengan postulat on viral disease dari Thomas River. Kemudian ada lagi kaidah atau postulat yang turunan dari postulat Koch itu adalah element of immunological proof of causation. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya intinya begini. Jadi kalau orang sehat tidak ada antibodi terhadap COVID-19, ya. Tapi kalau dia terinfeksi COVID-19, maka tubuhnya akan memberikan antibodi terhadap COVID-19 baik tipe IgM maupun tipe IgG. Nah, orang yang orang yang positif IgG-nya atau dan IgM-nya, dia lebih kebal terhadap COVID, ya, diduga seperti itu. Nah, yang terakhir, bahwa orang yang tidak mempunyai antibodi terhadap COVID-19 ini, baik IgG maupun IgM, maka dia risiko untuk terkena COVID-19. Nah, dan itu semua terbukti dari hasil penelitian, ya. Masih ada lagi turunan dari postulat Koch ini. Salah satunya adalah molekuler Koch postulat dan Koch postulat for 21st century. Nah, insya Allah tentang pembahasan yang lebih mendalam tentang hal ini akan kita sampaikan 1 pekan ke depan. Ya, insya Allah hari Rabu atau hari Kamis pekan depan. Ya.
Kemudian kita masuk ke bukti-bukti teori konspirasi. Tadi sudah disebutkan bahwa COVID-19 itu real disebabkan oleh virus corona yang kedua ini, SARS-CoV-2. Nah, sekarang kita cari bukti dari teori konspirasi ini. Sebatas pengetahuan kami, ya, hingga saat ini kami kesulitan mencari bukti adanya teori konspirasi pada kasus COVID-19 ini. Dalam arti bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Nah, kebanyakan bukti-bukti itu bersumber hanya dari kecurigaan, ya. Kecurigaan, misalnya begini. Itu kan sebelum corona Bill Gates sudah bilang tentang vaksin, sudah bilang tentang corona. Berarti dia sudah tahu ini bahwa dia akan memunculkan virusnya pada bulan ini, pada ini di sini, ya gitu ya. Itu kecurigaan. Tapi apakah itu bisa dibuktikan? Ya sampai sekarang tidak ada buktinya gitu ya. Atau tak ada gadok kalau orang Jawa bilang. Apa itu? Misalnya begini. Di Wuhan itu ada laboratoriumnya. Ya. Ada orang Amerika yang datang ke laboratorium tersebut. Nah, terus berarti memang dibawa oleh prajurit Amerika ke Wuhan gitu ya. Ya, ini juga otak-atik gadok, tidak ada bukti. Orang datang ke sana ke sebuah laboratorium itu sudah biasa ya. Apalagi laboratorium-laboratorium yang punya kerjasama internasional, itu sudah biasa saling mengunjungi ya. Tapi apakah mengunjungi terus bikin membawa virus, ya buktinya mana gitu ya. Enggak, sampai sekarang nggak ada buktinya gitu ya. Atau logika yang dipaksakan itu misalnya begini, Amerika itu kan teknologinya canggih ya, dia superpower, punya dana, orangnya, ilmuwannya banyak, pasti ini dibuat oleh orang Amerika yang pintar dan punya fasilitas. Nah, itu kan hanya logika yang dipaksakan. Tapi bukti realnya ada apa tidak? Sampai sekarang tidak ada gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jika teori konspirasi yang berkembang itu seperti yang tadi disampaikan, ada yang bilang buatan Cina, ada yang bilang buatan Amerika, ada yang bilang enggak ada gitu ya, ada yang bilang bukan virus tapi malah bakteri gitu ya, ada yang bilang ini buatan Bill Gates gitu ya. Nah, logika kita mengatakan, lah ini kok kontradiktif, satu bilang buatan Cina, satu bilang buatan Amerika, padahal virusnya sama. Terus mana yang benar? Ya, logika kita mengatakan mesti ada yang tidak beres dengan teori seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke riset mengenai teori konspirasi. Krisis akibat pandemi COVID-19 ini memberikan lingkungan yang mendukung berkembangnya pseudosains dan teori konspirasi. Dan sayangnya, pseudosains dan teori konspirasi itu memberikan dampak negatif terhadap upaya pengendalian COVID-19. Itu penelitian dari Desta dan Mulugeta pada tahun 2020, belum lama ya, baru ya. Berikutnya, ini penelitian dari Ahmed. Beliau ini meneliti tentang jaringan ya, jaringan yang dicuitkan di media sosial gitu ya. Hasil penelitiannya adalah ternyata teori konspirasi itu dikampanyekan oleh suatu jaringan ya, baik jaringannya grup tertutup maupun terbuka. Nah, dari jaringan grup tertutup dan terbuka nanti anggota grupnya itu akan menyebarkan pada orang lain. Demikian seterusnya gitu ya. Ternyata polanya seperti itu. Nah, sayangnya menurut penelitiannya Ahmed dan kawan-kawan ini tidak ada atau sedikit figur yang berwenang membantah atau meluruskan misinformasi yang dikampanyekan oleh jaringan-jaringan tadi gitu ya. Nah, untungnya, walaupun enggak untung juga itu ya, 34,8% konten cuitan ya, berisi pandangan kaitan antara 5G dan COVID-19. Jadi percaya tentang COVID adalah sebuah konspirasi. 32% ya, mencela teori konspirasi, dan 33% tidak ngomong apa-apa. Jadi tidak mengungkap pandangan atau pendapat pribadinya. Ya, artinya apa?
Artinya hanya sepertiga yang meyakini adanya teori konspirasi. Yang 2/3 orang ya, atau kebanyakan tidak mempercayai adanya teori konspirasi. Itu ya. Nah, kemudian hasil penelitiannya juga dari Ahmed dan kawan-kawan ini, sumber informasi yang dipakai oleh para penganut teori konspirasi itu adalah website dari berita yang tidak kredibel, gitu ya. Itu risetnya dari Ahmed. Nah, riset itu juga mengatakan mengidentifikasi akun yang memang bertujuan menyebarkan teori konspirasi. Itu penelitian dari Ahmed. Kemudian riset mengenai teori konspirasi yang lain, terdapat kesamaan pola penyebaran konten yang benar maupun yang dipertanyakan di media sosial. Jadi seperti tadi, konten yang isinya benar informasinya ataupun konten yang isinya nggak benar itu dilontarkan oleh seseorang dalam sebuah jaringan, kemudian di copy paste dan disebarkan kemana-mana. Polanya sama, dan itu tergantung dari interaksi kelompok pengguna ya dengan topik tersebut. Jadi tidak berkaitan dengan yang lainnya, gitu ya. Kemudian masuk riset yang berikutnya. Jadi vertical individualism maksudnya apa? Maksudnya itu individu yang menyadari sebagai individu, namun tidak ada equalisme atau tidak ada kesejajaran. Nah, orang yang berpendapat seperti ini, maka dia ini akan berdampak negatif terhadap penerapan social distancing ya, melalui kepercayaan terhadap teori konspirasi. Jadi orang yang seperti ini berpendapat lebih mengedepankan egonya ya, sehingga karena egonya yang dikedepankan, maka dia percaya dengan teori konspirasi ini, kemudian tidak mau menerapkan social distancing. Nah, tetapi kalau kita bicara dengan kolektivisme, individu sebagai bagian dari masyarakat, baik dia itu vertikal, tidak ada kesejajaran, maupun horizontal, yaitu adanya keseimbangan dalam hubungan dalam suatu masyarakat, ternyata lebih berdampak positif terhadap penerapan social distancing, juga berdampak positif terhadap penerapan hygiene pribadi ya. Kita masuk ke riset mengenai teori konspirasi lagi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa COVID-19 ini terkait dengan tingkat pendidikan ya, dan berkorelasi dengan sikap negatif terhadap pemerintah ya. Itu hasil penelitian dari Giorgio dan kawan-kawan ya. Nah, tapi tidak ada kaitan antara keyakinan mengenai COVID sebagai teori konspirasi dengan tingkat stres. Jadi orang yang yakin dengan teori konspirasi itu enggak ada yang stres gitu ya. Menyampaikan teori konspirasi bukan karena stres gitu ya. Nah, sehingga karena dia berkaitan dengan tingkat pendidikan, berkaitan dengan sikap negatif terhadap pemerintah, dan berkaitan dengan teori konspirasi yang lebih besar lagi daripada sekedar COVID-19 ini, maka hal ini berdampak pada resistensi publik atau resistensi orang yang percaya itu terhadap anjuran protokol kesehatan ya, berdampak negatif gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini bahkan yang percaya dengan teori konspirasi itu tidak hanya masyarakat awam ya, bahkan tenaga kesehatan pun ada yang percaya ya. Contohnya di Ekuador ini ya, hasil penelitian dari Chen dan kawan-kawan ini, 24,2% tenaga kesehatan di Ekuador itu percaya bahwa virus corona dibuat di laboratorium. Kemudian menanggapi pertanyaan yang selanjutnya, 32,5% dari tenaga kesehatan di Ekuador itu mengalami tekanan psikologis, dan 28,2% yang lainnya mengalami gangguan kecemasan. Yang menarik adalah tenaga kesehatan yang percaya bahwa virus itu dikembangkan di laboratorium lebih melaporkan gangguan psikologis dan gangguan kecemasan
serta memiliki tingkat kepuasan kerja dan kepuasan hidup yang lebih rendah. Ini ya. Lanjut lagi. Nah, ini riset teori konspirasi yang lainnya dari Arlington dan kawan-kawan. Terdapat hubungan negatif antara kepercayaan terhadap teori konspirasi dengan perilaku melindungi diri dari COVID-19. Jadi kalau dia percaya dengan teori konspirasi, maka dia nggak mau pakai masker, nggak mau pakai physical distancing dan lain-lain. Terdapat hubungan positif antara kepercayaan terhadap teori konspirasi dengan penggunaan media sosial sebagai sumber informasi. Nah, ini biasanya orang yang percaya dengan teori konspirasi menggunakan sosial media itu sebagai sumber informasi. Ya. Kemudian terdapat hubungan negatif antara perilaku melindungi diri dari COVID-19 dengan penggunaan sosial media sebagai sumber informasi. Nah, ini kelanjutan dari yang kedua tadi. Kalau dia sumber informasinya dari sosial media, maka dia lebih tidak mau melindungi diri karena dia percaya dengan teori konspirasi. Nggak mau pakai masker, nggak mau jaga jarak, nggak mau dan seterusnya itu ya. Namun terdapat hubungan positif antara usaha pelindungan diri dari COVID-19 dengan pengambilan sumber berita dari media berita sebagai sumber informasi. Artinya yang dimaksud dengan sumber berita di sini adalah sumber berita yang menerapkan kaedah-kaedah jurnalistik yang baik. Jadi tidak berarti semua yang di media sosial itu tidak baik ya. Yang dimaksud dengan media sosial yang sebagai sumber informasi di sini, yang sebelumnya tadi itu adalah media sosial yang tidak menerapkan kaedah jurnalistik dengan baik. Sedangkan yang terakhir ini, ya, hubungan positif antara pelindungan diri dengan sumber berita informasi dengan media berita broadcast itu adalah media yang menerapkan kaedah-kaedah jurnalistik. Nah, riset yang berikutnya dari Gonçalves, selama beberapa dekade sebelum ini, ya, sebelumnya ya, para ilmuwan, dokter, komunikator sains, jurnalis itu ya, telah berusaha mempromosikan demokratisasi pengetahuan, ya, berusaha mempromosikan partisipasi warga, partisipasi masyarakat yang lebih kritis. Ya. Promosinya itu diharapkan menggunakan jejaring sosial ya, untuk memfasilitasi dan memperkuat upaya tersebut. Nah, nampaknya sekarang ini yang diharapkan oleh para ilmuwan dan seterusnya tadi mendapatkan lebih dari yang diminta gitu ya. Sehingga masyarakat yang sekarang ini malah terlalu kritis dan terlalu banyak informasi, tetapi sayangnya informasinya itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Ya, sehingga kesimpulannya menjadi kurang tepat. Sejatinya kalau bisa menerapkan kaidah yang sederhana saja, misalnya kita melihat siapa yang menulis, menulis apa gitu ya, di mana, ya, kapan itu ya. Ya, itu bisa mengurangi kesalahan kita dalam menyimpulkan, kesalahan kita dalam mengambil informasi. Siapa itu maksudnya bagaimana? Jadi saya ulang lagi ya, siapa, menulis apa, di mana, dan kapan. Siapa itu maksudnya begini, kalau kita bicara tentang kesehatan, maka sumber yang menulis itu yang bisa dipercaya adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan gitu ya. Kalau bicara tentang permesinan, maka orang yang kredibel itu adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang mesin gitu ya, dan seterusnya. Siapa, menulis apa gitu ya. Ya misalnya kalau dia itu profesor misalnya atau guru besar ya di bidang matematika gitu ya. Tetapi bicara tentang virologi molekuler gitu. Ya ini walaupun bisa jadi benar, tetapi ya kurang tepat untuk dijadikan rujukan gitu ya, karena memang bidang ilmunya berbeda gitu ya. Nah, kemudian siapa nulis apa, di mana itu menulisnya di jurnal ilmiah apa bukan ya, ataukah hanya sebatas ungkapan saja atau sebatas
pendapat pribadi saja. Ya kalau dia menerbitkannya di situs-situs yang resmi yang terpercaya ya bisa dipakai. Dan kapan nulisnya itu? Kapan itu misalnya gini, yang ditulis di tahun yang zaman bahula itu belum tentu bisa diterapkan di zaman sekarang, terutama untuk bidang kesehatan, kecuali hal-hal yang memang sampai sekarang masih berlaku itu ya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah dampak dari teori percaya dengan teori konspirasi ini adalah orang jadi menutup diri dari pandangan atau pendapat yang menyelisihinya. Jadi kalau ada orang yang lain yang tidak percaya dengan teori konspirasi, maka nggak dianggap omongannya gitu ya. Bisa jadi malah kalau kamu tidak percaya teori konspirasi, bahkan kamu membantah teori konspirasi, maka kamu adalah bagian dari konspirasi ya, kadang-kadang begitu. Jadi sehingga menutup diri dari pandangan atau pendapat yang menyelisihi. Walaupun ada juga yang berpikiran tidak seperti itu ya. Kemudian ada dampak yang curiga berlebihan ya, curiga berlebihan. Yang paling mengkhawatirkan adalah mengabaikan protokol kesehatan. Karena mengabaikan protokol kesehatan, maka dia bisa terkena. Ya, kalau dia sendiri yang kena nggak masalah, ya kan ditanggung sendiri. Tapi dia bisa membahayakan orang lain. Karena apa? Karena bisa menularkan kepada orang lain. Ya. Itu saya kira demikian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kalau ada komentar silahkan tulis di komentar. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.